Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita, walaupun jadwalnya enggak terlalu tetap untuk kitab ini, yaitu kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan tentang kematian, melanjutkan pembahasan pertemuan dengan saya sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini menjelaskan tentang fasal dari penjelasan pembahasan sebelumnya. Kata Imam Al-Qurtubi, idza sabata ma dzakarnahu, apabila telah tetap apa yang telah kami sebutkan, apa yang kami telah menyebutkannya, fa'lam, maka ketahuilah, anna dzikrul mauti, sesungguhnya menyebut dan mengingat mati itu yurisu istisy'ar, mewariskan atau meninggalkan perasaan istisy'arul inzi'aji, jadi meninggalkan perasaan cemas, an hadhihi daril faniyati, dari kampung dunia yang fana ini. Nah, jadi orang itu kalau menyebut dan mengingat mati, dia tidak akan merasa tentram dengan dunia ini. Justru dia akan merasa cemas. Cemas yang dimaksud adalah dia misalnya punya harta, dia tidak akan merasa tentram dengan harta itu kalau tidak digunakan di jalan Allah. Karena yang dia cemaskan adalah hisabnya nanti di hadapan Allah. Ketika dia sehat, maka dia cemas kalau tidak menggunakan sehatnya ini di jalan Allah. Karena nanti hisabnya di hadapan Allah itu cukup berat. Ketika dia punya waktu luang, itu dia tidak akan terlena dengan waktu luang itu, dan dia tidak akan merasa tenang kalau tidak menggunakan waktu luang itu di jalan Allah untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena hisabnya itu yang berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang selalu menyebut dan mengingat mati itu, dia tidak akan terlena oleh dunia. Jadi dia tidak akan masuk dalam celaan yang Allah cela dalam surah At-Takatsur, yaitu alhaakumut takatsur. Alha telah melalaikan kalian, dari kata lahwun, lahawa, laha, alha, af'ala. Alha telah melalaikan kalian, alha telah melalaikan kum kepada kalian, apa, at-takatsuru, banyaknya harta. Jadi kalau orang nggak ingat mati, biasanya terlena dengan dunianya. Tapi kalau ingat mati, insya Allah tidak akan terlena oleh dunianya. Makanya orang yang selalu menyebut dan mengingat mati itu, dia akan sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa dunia ini ad-darul faniyah, yaitu kampung kebinasaan. Artinya ujungnya habis, ujungnya tidak ada. Ujungnya habis, ujungnya tidak ada. Allah berfirman dalam Al-Quran di ayat 26 itu, kullu man 'alaiha fan. Ayat 27-nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kullu man 'alaiha fan. Jadi siapapun yang ada di atas bumi ini, yang ada di kampung dunia ini, fan. Fan itu habis, hancur, binasa, itu fan namanya. Jadi kullu man 'alaiha fan. Terus wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi itu wajah Tuhanmu
yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Sekali waktu coba dicermati nggih. Itu di belakangnya Allah sedang bicara tentang apa itu? Ayat sebelum 26 itu. Nah, sebelum ayat 26 itu Allah bicara tentang dunia ini, tentang keindahan bumi ini, tentang keindahan dunia ini, tentang ciptaannya di dunia ini. Setelah bercerita tentang dunia ini, Allah pungkasi dengan pernyataan kullu man 'alaiha fan. Nah, nanti beda sama yang terakhir itu, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Itu sebelumnya Allah cerita tentang akhirat. Begitu cerita tentang akhirat, Allah puncai dengan pernyataan tabarak. Kalau tabarak itu kebaikannya terus meningkat. Tabarak itu kebaikannya terus meningkat. Tapi kalau dunia, Allah puncai dengan apa? Kullu man 'alaiha fan. Habis. Kalau dunia ini, harta kita, baju kita, apa yang kita makan, habis begitu saja mending. Yang repot itu hisabnya. Yang repot apa? Hisabnya. Itu yang repot. Kalau habisnya, habis, oke lah, habis, selesai, namanya juga habis. Tapi yang repot itu adalah hisabnya itu. Makanya terus kemudian seorang yang menyebut dan selalu menyebut dan mengingat mati itu, dia tidak akan pernah tentram terhadap dunianya ini kecuali dia menggunakannya di jalan Allah. Makanya begitu Allah bilang kullu man 'alaiha fan, terus Allah tambah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kalau mau dikekalkan nilai kebaikan dunia kita, gunakan di jalan Allah. Karena kalau kita pakai di jalan Allah, nikmatnya akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil contoh, ini contoh aja. Pokoknya yang intinya untuk kita gunakan untuk mentenagai, nggih. Kita gunakan untuk mentenagai sebuah kebaikan yang Allah ridhoi, apalagi ibadah yang Allah ridhoi, maka fisik makanannya bisa habis. Fisik makanannya bisa habis, fisik makanannya. Tapi nilai dari makanan itu diabadikan oleh Allah. Kenapa? Karena kita gunakan di jalan Allah. Rumah yang kita tempati itu nanti entah kapan ujungnya juga habis, sama. Ujungnya juga akan habis. Mobil yang kita miliki nanti ujungnya juga akan habis. Semuanya, bahkan badan kita pun mohon maaf akan jadi mayat. Artinya apa? Semuanya habis. Ujungnya itu habis. Dunia itu gitu. Tapi karena mobil itu kita pakai untuk dakwah, kita pakai untuk silaturahim, kita pakai untuk berbuat baik, di rumah kita tegakkan kebaikan-kebaikan, kemudian pokoknya banyak hal yang Allah ridhoi lah yang kita lakukan. Maka walaupun fisik dari rumah itu habis, dari mobil itu habis, bahkan badan kita mungkin juga akan habis, tapi nilai dari badan ini, nilai dari baju ini, nilai dari rumah kita, mobil kita, insya Allah diabadikan oleh Allah nilainya. Kalau fisiknya habis, kullu man 'alaiha fan. Terus kemudian watawajjuhi fi kulli lahdhatin ila daril akhiratil baqiyah. Orang kalau ingat mati, kata Imam Al-Qurtubi, dia akan selalu tawajjuh, full tawajjuh, menghadap fi kulli lahdhatin, di setiap saatnya, ila daril akhirati, tawajjuh menghadap, mengarah ke arah mana? Kampung akhirat. Jadi orang itu kalau ingat mati, orientasi berfikirnya nggak cuma dunia, tapi akhirat. Makanya doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya orang yang ingat mati, orang yang selalu menyebut dan mengingat mati, orientasi hidupnya adalah tidak hanya duniawi, tapi juga ukhrawi. Karena memang dia sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa dia bukan penduduk bumi. Dia bukan penduduk bumi. Kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Jadi kalau kita ingat mati itu kita akan sadar, oh iya ternyata saya bukan penduduk bumi. Saya ini adalah penduduk akhirat
yang masih tinggal di bumi. Jadi kita bukan penduduk bumi, kita adalah penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Berarti setelah ini kita Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya manusia itu tidak bisa lepas dari dua keadaan. Apa itu? Sempit dan lapang. Sempit dan lapang. Setiap kita ini ada sisi-sisi di mana Allah lapangkan, ada sisi-sisi di mana disempitkan. Bahkan itu sengaja dipergilirkan oleh Allah. Ali Imran 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari di mana kejayaan dan kejatuhan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Makanya terus kemudian ya, sempit dan lapang ini bagian dari sunnatullah. Bahkan saya ulang, setiap kita ini ada sisi-sisi di mana kita disempitkan oleh Allah, dan ada sisi-sisi di mana kita dilapangkan oleh Allah. Saya ngeliat Pak Hardianto. Artinya di pada sisi di mana Allah lapangkan kita, syukuri. Di pada sisi mana Allah sempitkan kita, sabari. Jadi di sisi mana Allah lapangkan kita, syukuri. Di sisi mana Allah sempitkan kita, sabari. Itu setiap orang itu ada sisi di mana dia disempitkan, ada sisi di mana dia dilapangkan. Setiap orang. Dan catat baik-baik. Hal yang sempit, hal yang enggak enak, itu di dunia sengaja Allah bikin. Sengaja memang. Kan kata orang, kenapa hidup ini banyak masalah, kenapa bla 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 bla. Terlepas dari bahwa itu pasti salah dia ya. Tapi catat baik-baik bahwa sesuatu yang enggak enak itu sengaja Allah buat. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa dunia ini enggak enak. Jadi sesuatu yang enggak enak itu sengaja Allah buat di dunia ini supaya kita tahu bahwa dunia ini enggak enak. Karena enggak enak, maka jangan jadikan sebagai tujuan. Paham mboten? Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa dunia ini enggak enak, makanya jangan jadikan sebagai tujuan. Karena siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan, kata Allah di surah Al-Hadid ayat 20, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Makanya jangan jadikan sebagai tujuan. Dan yang enggak enak sengaja Allah buat supaya kita tahu bahwa dunia ini enggak enak. Karena enggak enak maka jangan jadikan sebagai tujuan. Jadi orang itu kalau ingat mati, di saat dia sedih, di saat dia sedang sempit hidupnya, itu akan menjadi lebih mudah dia melaluinya. Kenapa coba? Ini misalnya nun sewu nggih, sedang sakit misalnya, atau lagi ada kesulitan misalnya, atau lagi sempit hidup kita lah misalnya. Begitu kita dihadapkan pada kondisi yang seperti itu, kalau kita ingat mati, apa yang kita ingat? Mungkin inilah kesempatan saya menghapus dosa-dosa saya, sehingga dia lebih ringan menghadapinya. Inilah mungkin kesempatan saya untuk dihapus dosa-dosa saya. Karena ada jenis dosa itu yang mungkin dengan istighfar kita dia tidak hapus, karena seringnya kita main-main dalam beristighfar misalnya. Mungkin ada sebagian dosa kita yang tidak bisa hapus dengan taubat kita, karena seringkali kita tidak serius dalam bertobat misalnya. Mungkin ada sebagian dosa kita yang tidak bisa hapus dengan kebaikan kita, karena mungkin masih kurang nilainya misalnya. Maka disempurnakan dengan mungkin ya tadi enggak enaknya hidup, kesulitan hidup, sedihnya hidup, dan seterusnya. Maka orang yang punya keyakinan seperti ini menjalani kesedihan itu lebih ringan. Kenapa? Karena ini kesempatan saya untuk dihapus dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Terus kemudian fa innahu la yadum. Nah, jadi dan dia juga punya keyakinan bahwa kesedihan dan penderitaan atau sakit di dunia itu la yadum, tidak kekal, tidak selamanya, enggak lama. Kenapa? Karena kalau kita berhasil menjalannya dengan baik, andaikan kita diberi panjang umur oleh Allah, setelahnya insya Allah sehat. Tapi andaikan wafat dalam kesabaran, setelah mati kita istirahat insya
insya Allah. Nah, karena orang kalau misalnya, mohon maaf, misalnya diuji dengan berbagai macam penderitaan, kok umurnya masih panjang, maka itu tidak akan lama. Karena cerita itu insya Allah akan berubah. Dan insya Allah setelahnya akan lebih baik. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allahu Akbar. Dan kemudian satu hal yang penting kita pahami bersama adalah, kalaupun misalnya berakhir pada kematian kita, misalnya dalam penderitaan itu ujungnya kita mati, kalau kita sabar selama menjalani penderitaan itu, maka ujungnya adalah kebaikan setelah kematian, insya Allah. Jadi ujungnya itu kebaikan setelah kematian, insya Allah. Nah, karena orang yang sabar itu kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ujurahum. Orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira pahalanya tidak besar, pahalanya besar sekali dalam hal ini. Wal mautu as'ab, sementara mati itu lebih sulit lagi minhu, daripada kesulitan di dunia ini. Kalau kita di dunia sudah menderita, salah mengambil sikap, setelah mati lebih menderita lagi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi kalau kita benar mensikapi penderitaan di dunia ini, setelah mati insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya. Au fi hali ni'matin wa sa'atin, atau dalam keadaan di mana dia diberi nikmat dan kelapangan. Fa dzikrul maut, maka menyebut dan mengingat mati, yumni'uhu minal ightirari biha, akan mencegah yang bersangkutan dari tertipu oleh nikmat dan kelapangan tadi, nikmat dan sa'ah atau kelapangan tadi itu. Jadi kalau kita lagi bergelimang harta, diberi kemudahan dalam masalah jabatan dan kekuasaan misalnya, di pada banyak hal kita dimudahkan oleh Allah, kita tidak akan tertipu. Kenapa? Karena orientasi kita bukan duniawi ansih, tapi yang terutama adalah ukhrawi. Tidak hanya fid dunya, tapi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab kenapa orang itu tertipu? Karena orientasinya hanya fid dunya. Dan insya Allah kita tidak akan tertipu kalau kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itu orientasi kita itu seperti itu. Wasukunu ilaiha, dan kita akan terjaga dari merasa tenang, tentram terhadap dunia ini. Kenapa? Karena tadi diingat bahwa kalau kita tidak menggunakannya di jalan Allah, kita tidak akan tenang. Kita akan merasa tenang kalau sudah menggunakannya tadi di mana? Di jalan Allah. Dan liqatihi anha, dan yang pasti nikmat itu akan membuat dia terputus dari semuanya itu. Jadi nikmat itu akan terputus darinya di mana? Di dunia ini. Pertanyaannya, begitu terputus di dunia, apakah nikmat itu lanjut nanti ke akhirat atau tidak? Tadi kembali, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kenikmatan di dunia ini akan lanjut ke akhirat kalau kita gunakan di jalan Allah. Dan kenikmatan ini berhenti di dunia dan tidak akan lanjut ke akhirat, bahkan menjadi siksa di akhirat kalau kita tidak pernah menggunakannya di jalan Allah. Nah, itu diantara hal yang perlu kita perhatikan dari nasihat Imam Al-Qurtubi terkait dengan kematian ini. Allahu Akbar. Wa ajma'atil ummatu, dan telah sepakat umat ini ala annal mauta, bahwa sesungguhnya kematian laisa lahu sinnun ma'lumun, tidak memiliki usia tertentu, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi kematian ini bukan usia, ukurannya bukan usia. Jadi belum tentu yang lebih tua mati duluan daripada yang lebih muda, belum tentu. Belum tentu kemudian orang tua meninggal duluan daripada anaknya, belum tentu. Karena mati tidak ada hubungannya dengan usia. Saya ulang, karena mati tidak ada hubungannya dengan usia. Maka tidak boleh kita mengatakan, wah saya ini masih gagah, saya masih muda, masih enggak, belum tentu. Karena tidak sedikit orang yang masih gagah muda juga meninggal dunia. Anggota DPR gagah, kalau bahasa beliau, kalau kamu ingin berbuat baik di waktu pagi, jangan nunggu sore. Kalau kamu ingin berbuat baik di waktu sore, jangan nunggu pagi. Karena kita jangan bayangkan 10 atau 20 tahun lagi, sok aku lek mantu ya apa, sok lek aku anakku kuliah, kaya-kaya uripe sampai sakmono ae. Belum tentu nanti masih hidup.
belum tentu nanti masih hidup. Ya terus gimana? Silakan berencana, tapi jangan terlalu tulul amal. Jangan lupa beramal sekarang untuk persiapan menghadapi yang akan datang. Ada sebagian, dan saya ulang sekali lagi, kematian ini tidak untuk ditakuti tapi untuk dipersiapkan. Wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya. Dalam Al-Qur'an di surah Tabarak, surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya ini untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Jadi ini nilai dasarnya adalah ujian, Pak, untuk menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah di surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Ayatnya agak panjang, saya baca langsung di pokoknya itu. Dan Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Allah memilih di antara ciptaan-ciptaannya itu. Jadi semua seleksi ujian surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 68. Al-Qasas wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah itu poin ayatnya. Ayatnya agak panjang dikit. Enggak segitu pendeknya, itu potongan ayatnya, tapi intinya di situ. Dan Tuhanmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Nah, sementara kalau makhluk enggak bisa pilih. Nah, jadi kalau Allah memilih, jadi di dalam ujian yang Allah lakukan ini, Pak, Allah memilih, Pak. Allah memilih siapa yang akan dimuliakan oleh Allah dan bahkan siapa yang akan dihinakan dengan keadaan seperti ini. Makanya bersyukurlah kepada Allah bagi siapapun yang bisa mensikapi keadaan ini dengan baik. Dan bersyukurlah pula pada Allah bagi siapapun yang bisa segera menemukan hikmah di balik semua ini. Karena yang masuk ke saya itu yang bilang menemukan hikmah itu juga banyak, yang segera menemukan hikmah di balik kejadian semua ini. Yang tidak kunjung menemukan hikmah juga ada juga. Tapi harus bersabar. Saya ulang, bersyukurlah bagi yang bisa melalui semua ini dengan baik. Karena bukan hal yang mudah. Dan bersyukurlah bagi siapapun yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan hikmah itu. Dan kalaupun mohon maaf ada yang belum mendapatkan hikmah itu, ya bersabar. Percayalah bahwa di sini Allah sedang memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Semoga kita terpilih dalam kebaikan dan kemuliaan. Amin. Allahumma amin insyaallah.